Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام ابن مسلم في كتاب الزهد وكل من بغير علم يعلم أعماله مردودة لا تقبل وعالم بعلمه لم يعمله وعلم الفضل والبركة. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونفعل ذلك من الشاهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah pada hari ini kepada Allah mengakhirkan kita dan semoga Allah kembali di majlis yang Allah berikan ini bersama-sama tokoh di belajar bersama-sama memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup dari majlis yang bermanfaat ini berbeda ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan setiap kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita terhadap melaksanakan aktivitas ibadah yang kesalahan dan kekurangan tersebut timbul karena tidak Allah kita, timbul karena kejahilan kita. Mudah-mudahan berkahnya masih mau duduk di majlis yang seperti ini, kesalahan-kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Semoga berkah masuk ke dalam mengalami aktivitas bersama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dari Allah di sini semoga kita kedua orang tua kita, anak istri kita, mudah-mudahan dia berkiamat nanti dapat syafaat Allah dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai yang akan memberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mukilat ilmu atau nawakil ilmu hal-hal yang mendapatkan ilmu kita. Insyaallah dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu syarat sahnya ibadah sholat kita adalah bahwa kita ini harus suci daripada najis. Badan kita, baju kita, tempat yang kita gunakan untuk sholat harus suci daripada najis. Dan di antara najis yang sering kita keluarkan, yakni ketika kita buang air kecil atau buang air besar, maka wajib tentu hukumnya kita paham aturan-aturan main dalam istinja supaya apa? Supaya benar dalam istinja kita suci badan kita dari najis dan kemudian insyaallah sholat kita juga sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul istinja khamsatun. Berbicara masalah istinja, hukum istinja itu ada 5 macam. Wajibun, yang pertama yang hukumnya wajib.
Di saat yang bagaimana? Idza kana al-qadhibu najisan mulawwisan raqaban. Ketika najis yang keluar itu adalah najis yang basah. Jadi buang air besar itu wajib hukumnya kita untuk istinja atau cebok. Bagaimana kalau kita setelah buang air besar atau buang air kecil itu belum mau melaksanakan sholat karena belum masuk waktunya sholat. Walaupun masuknya waktu sholat itu masih lama, alias setelah bibis kita, setelah BAB kita tidak akan segera melaksanakan ibadah sholat, tetap hukum daripada istinja membersihkan badan kita dari najis tersebut wajib. Kenapa wajib? Karena haram hukumnya seorang muslim tawarruk bin najasah. Seorang muslim haram berlumur najis badannya. Ya, bukan hanya ketika kita akan sholat maka kemudian kita wajib istinja, tidak. Karena memang kita ada seorang muslim badan kita, pakaian kita atau kita berkumpul dengan najis, maka kemudian istinja ketika yang dikeluarkan adalah benda yang basah, ya, kotoran yang basah, maka wajib hukumnya kita untuk istinja. Ini yang pertama, mandubun. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Di saat yang bagaimana istinja itu kemudian berubah hukum menjadi sunnah, idza kana al-qadhibu najisan ghairu mulawwisin, ka'arafin najisatin aw budatin. Seperti halnya ketika kita dari lubang bubur kita keluar cacing yang dia tidak basah atau tidak disertai dengan kotorannya, hanya keluar cacingnya saja, maka hukumnya hanya sunnah saja kita istinja, mengeluarkan kotoran yang kering, kotoran yang najis, yang hukumnya atau yang badannya itu yang kering, tidak basah. Mubahin, kemudian mubah, boleh saja. Al-istinja minal haram, yakni istinja daripada haram. Lubang bubur kita atau belahan bubur kita terasa basah dengan keringat dalam musim panas berkaluan. Ya, ada kekhawatiran barangkali bercampur dengan najis atau yang lainnya, maka kalau kita ingin cek, hukumnya hanya sebatas mubah saja. Kemudian ada juga yang makruh, cebok, hukumnya makruh, yakni al-istinja minal rizq. Ketika kita istinja gara-gara buang gas, habis itu cebok, hukumnya makruh. Dulu waktu kecil suka bohongin sama abang saya, habis itu suruh cebok, masih kecil, bohongin sama abang, ayah aja mulus dibutuhin, namanya makruh. Muharramun, kemudian yang terakhir hukumnya haram. Di sini ada dua macam, ada yang haram tapi sah, ada yang hukumnya haram dan juga tidak sah. Muharramun masyihah, yang hukumnya haram, istinja, cebok, hukumnya haram tapi sah dilaksanakan, yakni al-istinja bimaksubin, istinja menggunakan air hasil gosok, hasil durian atau mengambil punya orang tanpa izin terlebih dahulu, ya, itu gosok. Kemudian ada juga yang haram dan juga tidak sah, yakni al-istinja bi muhtaramin, kata wajib. Istinja menggunakan benda yang dimuliakan dalam agama, ya, atau dihormati dalam tatanan adat dan agama. Apa itu? Agama seperti buah-buahan. Jadi tidak dengan batu, tapi dengan buah-buahan. Musim apel, musim sawo, dijual sedang dan laku, orang tidak mau beli lagi. Apelnya buat cebok, sawonya buat cebok, itu hukumnya haram dan tidak sah. Apalagi kalau pakai durian,
Ya, tambah alam. Karena nanti di darah-darah kita punya barang. Ya, itu hukum daripada istinja. Sekarang kaifiyatul istinja. Cara kita istinja itu salah satu. Ada 3 macam. Ada dengan 3 cara. Atau bisa dengan 3 cara. Pertama, al-jam'u bainal ma' wal hajar. Menggabungkan antara air dengan batu. Nah, yang paling afdal menggabungkan air dengan batu. Pakai batu dulu istijmar namanya atau istinja. Kemudian disambung lagi menggunakan air. Ini yang paling afdal. Ya. Kemudian yang kedua, al-iktisar ala lemah. Mencukupkan diri cekok hanya menggunakan air saja. Ini nomor 2, urutan kedudukannya nomor 2. Nomor 1 yang tadi menggabungkan antara satu dengan air. Kemudian urutan yang kedua hanya menggunakan air saja. Kemudian yang ketiga, boleh juga cekok itu al-iktisar ala kajar. Hanya mencukupkan diri cebok menggunakan batu saja. Ya. Dan cebok menggunakan batu ini bukan cebok yang sifatnya darurat, melainkan sifatnya ikhtiari. Kita boleh memilih mau batu dengan air, itu lebih bagus. Mau air saja, itu juga boleh seperti yang biasa kita lakukan. Atau boleh juga kita pilih hanya dengan batu saja. Walaupun di rumah kita punya air, ya. Walaupun banyak air di rumah kita, ya. Walaupun di rumah kita banyak air, kalau kita pengen istijmar, pengen cebok hanya menggunakan batu, itu diperbolehkan. Hukumnya sah. Ya, kendati sebenarnya cebok menggunakan batu itu tidak mungkin bisa membersihkan najis seperti bersihnya najis atau kotoran ketika cebok menggunakan air. Mesti ada sisa. Makanya saran saya kalau cebok pakai batu, kalau sholat sok paling belakang. Jangan jadi imam. Kasihan jemaah yang di belakang. Baunya masih ada. Wong nggak mungkin bersih total. Ya nggak mungkin bersih total pakai batu itu. Ya. Yang bersih total itu hanya kemudian kita menggunakan air. Tapi kalau menggunakan batu nggak mungkin bersih. Nah terus sisa najisnya bagaimana? Sisa najisnya dianggap tetap najis, bukan makruhun, dimaafkan atau dimaafkan. Boleh dibawa sholat, boleh, tapi kan najisnya tetap najis, tapi dimaafkan. Ya. Bahkan sampai kemudian ketika musim panas bulan sekarang ini, belahan tubuh kita, belahan kaki kita sampai kena keringetan. Kemudian kita pakai sempak, pakai celana dalam, bekas cebok dengan batu tadi yang notabene itu tidak bersih semuanya, kemudian bercampur dengan keringatnya nempel di celana dalam, ini juga dimaafkan. Ya. Padahal kalau kita cebok menggunakan air sisa sedikit saja, maka najis tersebut tidak dimaafkan. Ya, najis sisa itu walaupun ada sedikit tidak dimaafkan. Di bawah sholat nggak sah sholatnya. Ya, nempel di pakaian yang berada di tersebut dihukumi najis dan tidak dimaafkan. Tapi cebok pakai batu itu ada aturan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang semuanya harus terpenuhi agar kemudian cebok dengan batu tadi dianggap sah. Berapa syaratnya? Surut ijazah yang ada di tanah ini. Syarat sahnya istijmar atau cebok menggunakan batu itu ada 8. Mana? Yang pertama, ayyakuna bitalati ahjalin. Bitalati ahjalin. Yang pertama, wajib hukumnya menggunakan 3 buah batu. Nggak boleh 1. Wajib menggunakan 3 buah batu atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Itu kalau panjang, kalau kecil yang 4 sisi, yang
satu sisi untuk pegangan tangan kita, sisi yang lain untuk membersihkan kepalanya. Wajib menggunakan 3 batu. Bagaimana kalau batu yang kita gunakan itu besar dan panjang? Kira-kira 1 batu saja sudah cukup, nggak perlu ada 3. Walaupun sebenarnya bisa saja cukup hanya menggunakan 1 batu saja, tetap hukumnya wajib menggunakan 3 batu. Karena sifatnya ta'abbudi bukan ta'abbudi. Sama dengan kita membersihkan najis mughalladhah. Ya. Najis mughalladhah itu najisnya B1 atau B2. Dari ujung moncong dia sampai ujung ekor dia. Semuanya, bukan hanya air liurnya saja. Semua tubuhnya B1 B2 itu hukumnya najis, dan najisnya najis mughalladhah. Ketika seorang muslim terkena najis mughalladhah, maka wajib hukumnya najis tersebut dicuci atau dibersihkan. Caranya yakni dengan disiram menggunakan air sebanyak berapa? 7 kali basuhan, ya kan? 7 kali basuhan. Dan hanya air saja. Ya, yang dahulu mati murabit, salah satunya harus menggunakan campuran tanah atau campuran debu. 7 kali. Bagaimana kalau umpamanya hanya dengan sekali atau 2 kali silakan saja najis tersebut sudah hilang? Bisa saja umpamanya kita dijilat anjing tapi ujung lidahnya itu saja nempel sedikit banget di kulit kita. Logikanya disenggol sekali saja kan sudah bersih. Kalau kita pakai logika, kalau hanya najisnya sedikit banget dijilat kuku cuma ujung lidahnya lecet gitu aja. Logikanya sekali 2 kali sudah bersih. Tetap walaupun mungkin 1 kali sudah bisa bersih, tapi tetap wajib hukumnya disiram sampai 7 kali. Yaitu mandi murabit, dan salah satu antaranya digabung atau dicampur dengan tanah. Kenapa ini sifatnya ta'abbudi bukan ta'abbudi? Sesuatu hal yang sifatnya kita seorang hamba harus tunduk terhadap aturan tersebut, bukan kok kemudian kita pakai logika. Ya, itu. Belum membahas masalah najis ya. Belum membahas. Ini masalah. Sebenarnya ada cara untuk mensucikan najis mughalladhah yang simpel. Kita di Batam ini kemungkinannya ada, apakah mungkin besar sesekali waktu kita kemudian terkena najis mughalladhah. Kayak macam saya kemarin diajak Ustaz Mas Nuri, guru ngaji di tempatnya puasa najis, mancing ke sampai pokok-pokok. Di tengah jalan dikejar-kejar kuku 2 kali ekor kalau tidak salah. Nah, 1 di antaranya pas kebetulan nyampe dan jalan celananya Ustaz Mas Nuri. Alhamdulillah saya katakan Ustaz Mas Nuri sudah pernah jilat celananya. Diajak mancing kita. Kalau saya mau dimancing, mau dibakar, dari nangkap. Bahasa saya nangkap mancing, biar agak kayak sedikit. Berpahala, kesannya berpahala. Nah, kita pun juga yang ada di sini barangkali pernah sesekali waktu terkena najis mughalladhah yang B1 atau B2. Nah, ada cara mensucikan najis mughalladhah itu yang sangat-sangat simpel sekali, mudah dan simpel. Kalau maksudnya tadi disiram 7 kali, salah satu yang harus dicampur dengan tanah. Campurannya bagaimana? Apakah harus separuh tanah, separuh air? Kapan dicampurnya? Di pertama kah, kedua kah, ketiga, keempat, lima, atau 7? Dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan, banyak persoalan di dalamnya nanti. Insya Allah nanti akan kita bahas. Ada yang paling simpel. Kayak mana caranya? Gampang.
Kebetulan di sini ada orang yang apa namanya di belakang bloknya, di belakang tahap 3 ada, belakang hotel juga ada. Kebetulan kalau lagi pas musim hujan airnya keruh, sekarang pun masih keruh karena saya hari-hari ke sana jadikan. Jadi saya tahu. Ini menyatakan anak kita selama yang terkena najis bukan lawan ada jilat bubuk atau yang lainnya atau orang lainnya mereka. Kita cari air yang keruh seperti air yang di namanya danau kecil di belakang perumahan kita, jika asli tahap 1 blok R atau blok 3, kita celupkan ke dalam air tersebut, tapi airnya harus banyak. Dua-dua bukan lagi batu. Apa namanya lumpurnya juga suci. Artinya bukan selokan, bukan kubangan yang khusus pembuangan. Apa namanya air rumahan tidak. Ya. Celupkan di situ, airnya harus keruh. Kalau nggak keruh ya kita keruh-keruhin. Ya, cemplungkan ke dalam, kemudian kita apa namanya goyangkan 1, tarik ke dalam, nggak boleh diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angkat sudah suci. Gitu. Diangkat, najis mughalladhahnya sudah hilang, sudah suci. Tinggal membersihkan kotoran karena nempel nyelup di air keruhnya saja. Itu sudah suci. Ya, dijemur dipakai untuk sholat itu sudah sah. Ya, itu paling simpel. Nyuci najis mughalladhah yang paling simpel. Alhamdulillah setelah nanti saya temukan pas di datang. Padahal dulu waktu ngaji di kitab yang saya dapat di keterangan tersebut ya bolak-balik. Ini kan pernah di Bugris di kampung juga boleh dibilang sangat jarang ketemu buku, kecuali kalau pas orang berburu di kita baru ketemu buku. Nah kalau di Batam hari-hari saya punya kegiatan-kegiatan yang berkebun atau kemana sering kita jumpa dengan buku. Alhamdulillah ketemu cara yang paling mudah. Dulu saya dihadiahi ketapel dari salah satu kawan di Facebook. Kebetulan beliau non-muslim dan punya buku banyak, buku-buku yang jualan. Jadi ada tabel. Nyampe di sini, ya saya langsung bawa ke belakang. Langsung bawa ke belakang, saya cuci. Ibadahnya semoga Allah ya. Karena saya yakin mesti dari semoga Allah karena hari-hari beliau yang ngurusin itu. Oke, itu yang pertama. Syarat yang pertama agar sah istinja dengan batu atau istijmar dengan batunya yakni ayyakuna bitalatan ajali. Ya, harus menggunakan 3 buah batu atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Kalau dulu zaman kecil kalau kami itu tinggal di daerah pegunungan, kalau kemudian kemudian diambil di hutan, tempelnya nggak pakai batu, tapi pakai pohon melinjo yang ukurannya masih gede gini. Tinggal nunggingnya, dicerot, udah bersih, ya, udah bersih. Silakan minum kopinya, nggak usah dibayangin ya, jangan enak kopinya. Tapi bersihkan itu kan tetap saja tidak dianggap suci dalam makanan. Agama atau ini kenapa? Karena ada baru 1 pohon saja. Dan ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyukiyal ma'allah. Batu yang kita gunakan harus bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Ya. Karena syarat yang kedua, batu yang kita pergunakan yang 3 jenis 3 buah batu tadi ayyukiyal ma'allah, dia harus bisa membersihkan tempat najis. Maka berarti bisa diambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa tidak sah kalau kita istijmar atau cebok menggunakan batu, tapi batunya mau pakai batu kaki karena licin, ya, batu yang licin kan rami, batu aki yang gede-gede SSC itu, ya, sayang nggak pakai udah lama juga nggak mesti batu aki, korek 2 kali cuma buat cebok. Itu nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Karena dia licin. Karena licin, dia tidak bisa membersihkan najis yang ada di situ.
Yang ada malah membuat nanti semakin lebar nama. Ya. Dan juga tidak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu kasar. Jangan pula cebok pakai batako. Aku sekarang jalan-jalan nanti cebok pakai batako ya. Jangan pakai yang licin seperti keramik, jangan juga pakai yang terlalu kasar seperti itu. Jadi sekiranya batu yang kita gunakan tersebut bisa membersihkan kotoran yang ada. Kalaupun ada sisa-sisanya itu hanya bisa dibersihkan menggunakan air. Ya. Tujuh nama 9 ya, misalnya. Enggak nyampe. Kenapa? Kadang-kadang kita punya waktu siap bertanya. Jadi kalau kira-kira di tengah perjalanan haji ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Biar nanti ada kesempatan untuk bertanya. Nanti di maghrib ini kan agak singkat waktunya. Maghrib kan bisa waktunya cepat. Jadi kalau nanti tengah-tengah perjalanan haji ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Kalau bisa yang saya jawab, kalau tidak bisa yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian syarat yang ketiga, yakni alla yajifat najis. Najis yang akan kita bersihkan belum kering atau tidak kering. Ya, artinya ada basah-basah. Ya, ada basah-basah. Nggak boleh kering dan nggak boleh juga sudah mengering. Makanya sunnahnya sebelum kita BAB, kalau memang mau istijmar menggunakan batu, cari batunya dulu sebelum kita buat air sah. Ya, cari batunya dulu. Jangan buang air sah dulu baru sibuk cari batu. Barang keburu kering. Ya, barangnya keburu kering. Kalau kita keburu apa namanya sibuk nyari, sibuk buang air sah dulu baru kemudian nyari batunya. Nah, kesunahannya nyari dulu batunya. Allah yang takilah kemudian selanjutnya. Bagaimana kalau sudah kering? Kalau sudah kering sudah tidak bisa lagi cebok menggunakan batu. Terus ta'ayyala al-ma' wajib hukumnya dia menggunakan air. Mau tidak mau menggunakan air. Allah yang takilah. Kemudian selanjutnya syarat sah istijmar yang keempat, yakni najis yang akan kita bersihkan itu belum berpindah ke tempat yang lain. Kalau BAB masih di bibir di mana dia keluar barang tersebut, ya, masih di bibir dubur di mana kotoran itu keluar, belum merembet ke mana-mana, belum pindah ke mana-mana. Kalau sudah pindah, ta'ayyana wajib menggunakan air. Kalau pipis, air kencingnya masuk di lubang kemaluan kita ya. Ya, bagaimana kalau sudah melebar ke atas ini? Kalau pertama tekarannya kan kuat, pipis itu. Tapi kan kalau sudah mulai habis, tekanannya kan mulai kendor. Hanya netes-netes saja, cuma sedikit-sedikit. Kadang-kadang biasanya kalau dia agak tegak sedikit barang itu dia lari ke sini. Nah kalau sudah melebar ke sini, tak bisa menggunakan batu, tak hanya terima wajib menggunakan air.
Kemudian yang kelima, Allah yaqra alaihi akhar. Najis yang akan kita bersihkan belum kecampuran dengan najis yang lain atau belum tertimpa dengan benda lain, baik benda najis ataupun benda yang suci. Contoh benda yang suci, buang debu, ya, buang air besar di lapangan, atau di gurun, atau di gundukan. Sekarang ini kan banyak bukit yang dibekong itu. Lagi berburu dari burung, bukan kebelah. Buang air besar di sana. Pas lagi buang air besar, hembusan angin kuat, debunya di bawah, anginnya bawa debu, nempel di barang kita, itu sudah tidak bisa digunakan batu, harus air. Air yang wajib menggunakan air. Atau kalau air, ya macam contoh di pulau, banyak kan orang-orang pulau yang punya rumah di pinggir laut itu. Beliau kan WC-nya kan ya macam kita, ya WC-nya kan biasa saja, ya, kayak kamar gitu saja. Nanti barang itu nyemplung ke air. Nah, kalau pas tempat lagi pasangan, kemudian buang air besar, katakanlah kebetulan yang dikeluarkan agak keras barangnya masuk ke dalam air, dia kan mesti bercerita nempel rumah dari lubang kubur kita dan sudah tidak bisa lagi menggunakan batu. Cahaya dari lubang wajib menggunakan air. Kalau benda najis yang lain, contoh kita buang air besar di tempat seperti yang sekarang kita miliki, kloset. Kloset itu kan bisa beberapa kali pun tetap saja di situ ada air nampung sisanya. Kita buang air besar, dipaskan jangkauannya di bawah itu, di air tersebut. Kebetulan yang keluar juga agak keras dan lubangnya agak terlalu besar. Kalau besar dan panjang kan langsung masuk gitu kan. Tapi kalau buangannya kecil, masuk ke dalam situ nanti ada yang naik lagi ke atas. Apalagi jarak antara tubuh kita dengan air tersebut tidak berjauhan. Itu juga tidak bisa lagi menggunakan batu. Cahaya dari wajib menggunakan air. Syarat-syaratnya harus terpenuhi semua. Kalau kita pengen coba istismar menggunakan batu, ingat sekali lagi sah hukumnya istismar kita atau cebok kita menggunakan batu. Tadi kalau memenuhi persyaratan, kendati tidak bersih semuanya dan sholat kita pun juga tetap dianggap sah. Itu yang keenam. Dan mereka Allah yujawiz safatahu wa hasafatahu. Jadi sholat yang ke-6 ini hanya lebih menjelaskan lagi dari syarat yang ke-4 tadi itu. Jadi nggak boleh melewati sholat wa hasafatahu, nggak boleh melewati sampai ke pantat kita yang bulat-bulat saja itu, wa hasafatahu, dan tidak boleh juga melewati daripada hasafah. Ya. Nantinya kalau sudah melewati itu hanya harus wajib menggunakan. Isti'abul mahal bil hajar. Syarat yang ketujuh yakni batu yang kita pergunakan harus benar-benar bisa nempel semua bagian yang akan dibersihkan. Artinya ujungnya, sisi yang kita pergunakan itu tidak boleh runcing. Nggak boleh kayak gini modelnya, nggak boleh kayak gini. Ya, dia harus agak-agak kumpul gitu, agak-agak kumpul yang sekira-kiranya barang tersebut bisa membersihkan, menyapu bagian yang akan dibersihkan. Kalau kayak gini modelnya, ya apa namanya, runcing atau runcing, apa? Ya kayak gini lah, kayak tembok kayak gini, tembok ini, yang ini nggak bisa kayak gitu. Ya, karena ujungnya enggak, ya apa namanya, kumpul, yang membulat. Jadi kalau kayak gini modelnya yang nggak bisa membersihkan. Yang terakhir, an-takunal ahjarul tahirah. Batu yang kita gunakan harus batu yang suci. Tidak boleh batu yang najis atau batu mudah najis. Batu yang mudah najis itu yang bagaimana? Batu yang bekas dipergunakan orang untuk istismar juga.
Kita cari-cari batu di lapangan, dapat 3 biji. Setelah kita perhatikan baik-baik, rupanya ada bekas kainnya juga di situ. Itu namanya batu najis. Ya, berarti bekas keker orang. Batu yang najis yang bagaimana? Ada orang buang air besar di lapangan, keras, ya, airnya keras. 2 hari kemudian mengering air batu karena panas. Kemudian ada orang naik dan pakai cekok menggunakan batu, jari-jari batu dapat 4 biji, rupanya yang 2 bekas kain orang yang sudah mengering. Itu namanya batu yang najis. Itu tidak bisa dipergunakan untuk bersih atau istismar. Dan itu syarat sahnya istismar. Aturan-aturan baik ketika cebok, ketika buang hajat, insyaallah di pertemuan yang akan kami bahas. Termasuk nanti bagaimana caranya agar kadang-kadang ini sangat sering sekali pertanyaan itu datang ketika membahas masalah istisqa. Ustaz, bagaimana kalau kemudian kita habis wudu, habis mandi, habis wudu, kemudian kita melaksanakan sholat, pas lagi sholat, tak ruku, tak sujud, tak bangun dari sujud, kok kemudian ada berasa kayak ada yang keluar dari kemaluan, kayak macam pipis gitu. Itu bagaimana hukumnya? Ya, nanti terjawab kalau kita memenuhi aturan lain dalam qada'il hajat, membuang hajat. Ya, sama yang kita bahas sekarang kita mungkin mau berdebat. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi sementara nanti dibenturkan dengan kebutuhan untuk minum kita juga gitu ya. Terbatas dan di sana dibutuhkan juga untuk minum. Kalau dalam kondisi seperti itu maka kita harus dahulukan hijau nafas dulu. Tentukan adanya hijau nafas di antaranya menjaga jiwa kita. Jangan sampai kita kemudian binasa gara-gara tidak ada asupan air yang masuk dalam tubuh kita. Nah terus bagaimana dengan najisnya tadi itu? Najisnya kita hanya bisa menggunakan batu saja, tapi kalau sudah tidak memenuhi persyaratan, maka kemudian dianggap sholat yang kita kerjakan hanya dengan menggunakan cebok batu yang tidak memenuhi syarat itu, dianggap sholatnya hanya dihormati waktu, menghormati waktu saja. Kapan hari kita kemudian pulang ke negara kita, negara asal, yang dimana di situ banyak air, maka sholat yang pernah kita laksanakan di sana kita bawa. Gitu Pak. Jadi jangan kita pakai airnya untuk cebok. Karena kalau hanya nyawa, itu nafas diutamakan, tidak dahulukan, menjaga jiwa, menjaga nyawa, tidak dahulukan. Gitu Pak. Ada lagi? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.